Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Taufik Malik selaku Ketua DPD Hidayatullah Polewali Mandar beserta tim dan jajarannya, dan yang saya banggakan seluruh peserta Lailatul Ijtima yang semoga senantiasa mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bermuajahah walaupun secara online, dan ini merupakan satu anugerah di era digital yang alhamdulillah kita bisa manfaatkan hal tersebut atau nikmat ini dengan menjadikan sebagai sarana silaturahim sehingga menambah semangat persaudaraan, wawasan keilmuan, dan tentu juga kesadaran kita untuk banyak beramal, untuk banyak memberikan manfaat, dan itu juga dalam rangka menempa diri kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kalian yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang pemuda, maka ini adalah satu tema yang belakangan mulai banyak ditinggal, baik oleh kalangan muda itu sendiri maupun oleh sebagian generasi yang sudah senior. Ini dikarenakan setidaknya dua hal. Pertama adalah situasi sosial kita yang cenderung mendiskusikan, membicarakan hal-hal yang tidak penting, tidak perlu tetapi ramai di media sosial. Orang lagi sibuk tentang apa, disitulah orang berbicara. Orang berbicara tentang apa, orang membahas apa, itulah yang akan didiskusikan juga oleh mereka-mereka yang duduk-duduk di warung kopi, duduk-duduk di atas jok motor, atau bahkan sekedar ngobrol di bangku kelas. Mengapa itu terjadi? Karena hari ini seakan-akan satu-satunya informasi yang menjadi rujukan masyarakat kita kebanyakan adalah media sosial dan media massa. Pernahkah adik-adik melihat ada orang serius diskusi tentang ayat Quran di warung kopi? Adakah adik-adik pernah melakukan duduk di atas motor ya, berdua dengan teman sama lelaki ya, bukan lawan jenis ya, yang sesama lelaki membicarakan tentang penjelasan mengenai satu hadis misalnya, satu ayat misalnya. Nah, pertama, mengapa itu tidak terjadi? Tadi, karena setting sosial dari sebagian besar masyarakat kita, itu sumber rujukannya adalah media sosial. Kalau hari ini disebut kata Sabian, semua menjadi tahu, betul ya? Nah, itulah pengaruh media sosial, media massa, media informasi. Mereka tanpa kita sadari men-setting apa yang harus kita bicarakan, apa yang harus kita ulas, apa yang harus kita obrolkan dengan teman-teman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muda sendiri itu sudah mulai terjebak dengan satu budaya yang destruktif bagi mental dan kepribadian mereka sendiri, yaitu game. Bermain game ini menjadi satu hal yang sudah menjadi apa? Kalau orang itu dulu kena narkoba itu rawan sekali, ya. Sekarang orang kena game itu memang tidak terjadi apa-apa, tetapi dia mengalami kerugian besar dari sisi produktivitas waktu, pemanfaatan waktu, dan juga umur yang digunakan. Padahal dalam salah satu pertanyaan penting yang kelak Allah ya sampaikan kepada anak-anak muda itu adalah ditanya apa atau dalam kondisi bagaimana usia muda itu dihabiskan. Dengan demikian maka seharusnya anak-anak muda hari ini, terlebih di Polewali Mandar, itu sudah harus memiliki setting berpikir ya. Apa itu setting berpikir? Yaitu cara kita melihat apa yang penting untuk dilihat, kemudian didiskusikan, dan pada saat yang sama dirumuskan bersama-sama hingga menjadi satu pola gerakan, pola perbuatan,
pola keseharian yang kemudian membentuk budaya kita sehari-hari. Ada satu buku menarik yang judulnya Atomic Habit karya James Clear. Dia mengatakan bahwa satu kebaikan itu berhasil kita lakukan, walaupun itu hanya 1%, maka dalam 1 tahun kita akan memiliki 37 kebaikan. Misalnya, kalau di antara adik-adik ini sudah tidak lagi tergantung lagi dengan game, tidak lagi gandrung dengan media sosial, kecuali untuk tujuan-tujuan yang positif, untuk tujuan-tujuan yang memberikan manfaat bagi sesama, maka pada akhir tahun 2021, kalian akan menjadi pribadi dengan 37 kebaikan. Itu 1% saja diperbaiki. Misalnya kalau ada kebiasaan lama yang kurang positif itu ada 10, ya satu berarti kalau satu berarti ada 100 kebaikan yang tidak positif, satu saja diperbaiki, ya, itu berarti 1%, maka dalam 1 tahun ada 37 kebaikan yang akan berhasil dilakukan. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi potensi paling besar anak-anak muda. Anak-anak muda itu memang bukan sosok yang punya pengalaman. Anak-anak muda itu bukan sosok yang punya cerita masa lalu. Tetapi dialah yang harus berhadapan dengan masa depan. Mau tidak mau adalah anak muda, generasi muda yang hari ini tubuhnya kuat, ya, sorot matanya tajam, kemudian pikirannya cerdas, itulah yang akan menghadapi masa depan Indonesia. Bangsa dan Indonesia 5, 10, 15 hingga 25 tahun bahkan 40 tahun yang akan datang. Kalau kemudian ruang-ruang kesadaran yang seharusnya membentuk karakter tanggung jawab, karakter kinerja, karakter moral ini dihabiskan oleh sesuatu yang justru menjadikan kita banyak kehilangan momentum dalam keseharian kita, disinilah anak muda itu menjadi satu tempat di mana dia tidak lagi bisa berkontribusi apa-apa di masa ini dan di masa yang akan datang. Dan agenda-agenda seperti ini itu dilakukan oleh banyak pihak untuk melemahkan generasi bangsa Indonesia. Ya, kalau kita hari ini bisa dengar-dengar itu ya, ada minuman keras yang katanya mulai boleh masuk untuk investasi dan seterusnya, itu akan terus lebih, ya, akan semakin kuat hal-hal seperti itu terjadi ke depan kalau anak mudanya memang justru sangat suka dengan minuman keras misalnya dan seterusnya. Dan itu adalah sesuatu yang pasti akan menjadikan kehidupan bangsa ini menjadi kurang positif di masa yang akan datang. Nah, bagaimana kita bisa maju dengan minum miras misalnya, sedangkan Jepang itu adalah negara yang betul-betul mengupayakan generasi mudanya menjadi generasi yang unggul. Nah, inilah adik-adik muda sekalian yang berbahagia bahwa dengan kita melihat secara sederhana saja apa yang hari ini muncul, apa yang hari ini menjadi satu budaya di tengah-tengah sebagian besar anak muda, kita bisa melihat bahwa apa yang semestinya kita lakukan. Dan ini disebut dengan apa yang kalau dalam bahasa filsafat itu disebut dengan berpikir distantif. Jadi kita mengambil jarak dengan realitas ini untuk kemudian menemukan apa yang semestinya dilakukan oleh anak-anak muda. Kayaknya anak muda itu tidak seperti ini yang dilakukan. Nah, ini penting sekali. Ambil jarak dari kenyataan yang kebanyakan orang menikmati hidup, kemudian kita berpikir dengan jernih, dan di sanalah kita coba lakukan sesuatu walaupun itu sederhana. Ingat, dari sesuatu yang sederhana, kalau kita lakukan terus-menerus, itu akan menjadi satu energi yang menular luar biasa. Di zaman Nabi Muhammad masuk ke Madinah, itu yang dilakukan hal-hal sederhana. Memberikan makan, menyampaikan salam, tetapi itu terus yang dilakukan. Pada akhirnya masyarakat Madinah itu satu sama lain kenal atau tidak, itu pasti akan saling menyampaikan salam ketika bertemu. Dan juga kalau ada tamu, ada musafir, ada orang yang perlu ditolong, mereka berlomba-lomba untuk memberikan makan. Nah, budaya-budaya positif seperti ini itu harus dimulai. Nah, kalau anak muda di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anak-anak muda yang memang punya tantangan berpikir yang kuat. Contoh Sayyidina Ali,
ketika beliau masih berusia 8 tahun, diminta oleh Rasulullah tidur di tempat tidur beliau pada saat menjelang hijrah malam hari yang resikonya itu adalah nyawa. Itu Sayyidina Ali bersedia ya, dengan sangat taat, bangga melakukan apa yang diinstruksikan oleh Nabi, tidur di tempat tidur beliau. Bahkan pernah ketika Sayyidina Ali melihat Nabi Muhammad mengamati ibadahnya, perilakunya, ini kok orang luar biasa ya, ada sholatnya, ada zikirnya, tengah malam bangun sholat. Kata Sayyidina Ali, wah ini bukan orang sembarangan ini paman saya ini. Ya, maka Sayyidina Ali pun didekati oleh Rasulullah. Wahai Ali, maukah engkau menjadi seorang muslim, beriman kepada Allah dan mengakui bahwa saya adalah utusan Allah? Maka Sayyidina Ali menjawab ketika itu, ini masih anak-anak ya, sekitar 8 tahun diriwayatkan begitu. Baik paman, Nabi Muhammad gitu kan. Tapi sepertinya saya harus izin dulu kepada orang tuaku gitu kan. Oh ya silakan. Maka Sayyidina Ali pun balik kanan, berputar, mau meninggalkan Rasulullah untuk kemudian bertemu dengan bapaknya Abu Talib dan meminta izin bahwa dia akan beriman kepada Allah dan Rasulullah. 3 langkah dia meninggalkan Nabi, dia bingung, kemudian dia balik kanan lagi. Ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan engkau adalah Rasulullah. Nabi Muhammad pun terkejut, loh, tidak jadi minta izin sama orang tua. Kalau Allah yang menciptakan orang tuaku, maka untuk apa aku izin kepada orang tuaku? Hanya untuk beriman kepada Allah yang menciptakan orang tuaku. Nah ini satu cara berpikir yang luar biasa. Bagaimana anak-anak yang umumnya kalau sekarang 8 tahun ya kita bisa sama-sama saksikan. Tapi di masa itu mampu berpikir teologis, itu bahasanya ya. Kalau bahasa filsafat itu mampu berpikir tentang ketuhanan secara mendasar. Bahwa dalam konteks mau beriman kepada Allah itu tidak perlu izin. Ya. Karena Allah adalah yang memerintahkan bahwa kita harus beriman. Nah kalau adik-adik muda hari ini biasanya kalau izin jujur atau tidak jujur kepada orang tua. Ya, kalau pergi mengaji saya yakin izin Pak ke musola, atau ikut ngaji. Seperti ini ikut Lailatul Ijtima dan itu pasti diizinkan. Tapi kalau sudah tujuannya tidak baik, wah biasanya bahasanya juga berputar-putar. Nah, kenapa bahasanya berputar-putar? Nah, ini penting juga adik-adik muda sadari bahwa kaidah akal itu akan sangat mudah menerima dan menjelaskan kebenaran dan serta kejujuran. Jadi kalau ada anak muda bahasanya, Pak, mau izin ke rumah teman, ditanya, wah sudah berputar-putar, itu pasti sesuatu sudah tidak jujur, sesuatu sudah tidak benar. Nah, ketika akal manusia diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, kemudian dia coba mengemas atau mengelabui orang lain yang sebenarnya juga melabui dirinya sendiri, maka dia akan istilahnya itu ya, terjerat dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas, tidak mudah dipahami oleh orang lain, dan itulah bagian dari kaidah akal di dalam diri manusia. Nah, ini pasti adik-adik kalau pernah mengalami itu akan mengerti bahwa oh iya ya, semakin kita ingin melakukan hal yang tidak baik, tidak benar, semakin sulit kita menjelaskan. Tetapi sebaliknya, semakin baik kita sampaikan kebenaran, semakin sungguh-sungguh kita ingin menjadi pribadi yang jujur, itu semakin kita menyampaikan izin kepada orang tua, kepada guru, kepada senior, itu akan mudah untuk dipahami. Bahkan belum bicara pun orang tua sudah tahu, oh anak ini mau pergi ngaji ini. Silakan nak, silakan. Nah, pasti seperti itu. Inilah karakter, ya, karakter anak muda itu. Nah, berikutnya kita bisa melihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Beliau adalah anak muda, masya Allah, subhanallah. Wajahnya ganteng, rambutnya menarik, menawan ya. Mungkin kalau sekarang ada iklan sampo itu, dia yang akan dipakai untuk jadi iklan samponya itu. Wah, keren banget orangnya Mus'ab bin Umair ini. Ya, tiap hari parfumnya itu keren, orang tuanya kaya raya dan seterusnya. Tetapi begitu dia bertemu dengan iman, dia menekuni Al-Qur'an, saat itulah dia tinggalkan semua hidup yang glamor itu. Jadi anak muda itu tidak perlu buka peci terus tampilkan rambutnya bagus begini. Enggak. Itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah.
Yang ada nilainya itu adalah hati kita ini berisi apa. Kemudian pikiran kita ini itu berisi apa. Kemudian lisan kita ini menyampaikan apa. Disitulah nilai-nilai anak muda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Jadi yang terpenting itu iman di dalam hati anak muda itu, dan dia terus menerus berusaha untuk memperteguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Mus'ab bin Umair ini ketika diutus oleh Rasulullah ke Yasrib ketika itu, cikal bakal Madinah, dan Rasulullah belum hijrah, dia berangkat. Dia didik anak-anak muda di Madinah itu belajar Quran. Pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, sudah banyak anak-anak muda yang bisa membaca, bahkan hafal surah-surah di dalam Al-Quran. Nah, inilah satu mindset yang harus dimiliki oleh anak-anak muda, khususnya di Polewali Mandar ini, bahwa bagaimana hidup kita itu memberikan nilai besar berupa manfaat bagi bangsa, agama, dan negara. Kita harus melakukan sesuatu secara sederhana dengan konsistensi yang tinggi. Karena itulah nanti yang akan membentuk karakter kita. Orang menjadi pembohong itu tidak serta-merta. Dia harus latihan bohong dulu. Hari ini dia latihan bohong lagi. Sampai 1 bulan 30 kali dia berbohong setiap hari. Sampai 1 tahun dia berapa kali sudah? Ya, 360 kali berbohong. Tahun 2022 dia sudah ahli bohong. Bahkan dia tidak tahu bahwa kebohongan itu adalah satu hal yang kemudian sering atau bahkan menjadi karakter bagian dari dirinya. Demikian juga anak-anak muda yang berprestasi. Mereka bukan malaikat, mereka bukan orang yang punya mukjizat, bukan orang yang memiliki bakat-bakat tertentu, tapi mereka yang memang mau berlatih perlahan-lahan, menempa dirinya secara bertahap, konsisten. Ingin menghafal Quran, ya dihafal dari satu ayat ke ayat yang lainnya. Ingin menguasai banyak ilmu, maka dia baca buku itu dengan penuh kesungguhan. Setiap hari dia gunakan waktu untuk membaca. Ingin dia menjadi pengusaha, maka dari sekarang dia latih kejujurannya, dia latih etos kerjanya, dia latih bagaimana membangun tim sehingga komunikasinya menjadi luas, ya, manajemennya bisa diandalkan. Pada saat yang sama dia bukan orang yang mudah mengeluh ketika misalnya usahanya mengalami penurunan, omsetnya tidak meningkat, dan seterusnya. Ada kegigihan dalam perjuangan. Jadi anak muda itu adalah satu sosok yang kalau diibaratkan matahari, itu sinarnya itu lagi terik-teriknya. Dia bisa membakar apa saja. Tapi tadi, ketika tidak ada fokus yang dipilih, maka anak muda ini akan kehilangan banyak momentum. Inilah yang harus menjadi kesadaran kita semua hari ini, karena jika tidak, maka ya tadi kita akan kehilangan momentum. Nanti tahu-tahu sudah umur 30, sudah umur 40, dan kita tidak melakukan apapun. Pada saat itu penyesalan baru datang, dan itu sudah tidak ada artinya, karena mereka yang umurnya 40 itu tidak bisa berputar jadi 20. Yang umurnya 20 tidak bisa berputar jadi 17. Ya, maka hari ini harus menjadi kekayaan paling besar yang dipegang teguh, yang dijadikan modal untuk transaksi-transaksi kebaikan masa depan kita semua. Dan itulah anak muda yang sejati di dalam Islam. Anak muda yang kata Allah adalah di dalam hatinya itu teguh keimanannya. Nah, ini yang harus menjadi kesadaran kita semua, sehingga kita berharap ya usai Lailatul Ijtima ini kita memiliki satu tekad dalam hidup kita. Apa yang harus saya kejar dalam hidup ini? Ya, bukan sekedar mengejar Maria atau Maryam gitu ya. Itu tidak usah dikejar, datang juga insya Allah ya. Karena kata Allah, janji Allah itu sudah pasti, lahir, mati, jodoh, insya Allah, rezeki itu sudah pasti. Yang tidak pasti itu kita jadi apa ini kan. Nah, ini yang harus kita kejar dengan sungguh-sungguh. Apakah nanti ada di antara kita yang ingin menjadi seorang mubalik, maka berlatih berbicara secara perlahan-lahan. Apakah ada di antara kita yang ingin menjadi pengusaha, maka asah kejujurannya. Karena pengusaha yang beruntung itu modal utamanya bukan uang, bukan jaringan, tapi kejujuran. Dan itulah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Ingin menjadi guru misalnya, maka latih dari sekarang satu sikap kesadaran yang menjadikan pikiran kita itu ingin ikut memperbaiki kondisi bangsa hari ini dan di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi mau jadi apa? Ini insya Allah akan bisa mengantarkan kita memiliki komitmen-komitmen moral tadi ya. Komitmen-komitmen intelektual, komitmen-komitmen integritas. Sehingga kita menjadi manusia yang jelas arah dan tujuannya. Tapi kalau tidak mau jadi apa-apa ditanya, mau jadi apa? Tidak tahu. Mengalir saja seperti air katanya. Wah ya kalau alirannya benar, mengalir dengan baik. Kalau mengalir ke comberan kata orang, wah ini kan masalah juga ya. Jadi hiduplah dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan Allah, kemudian lakukan kebaikan apapun, sekalipun itu kecil, tapi dengan semangat yang sungguh-sungguh, kemudian dilakukan setiap hari, insya Allah kalian akan menjadi manusia-manusia yang besar. Siapa dia? Masa kalian tidak ingin ya menggantikan menteri-menteri yang hari ini ditangkap KPK ya, bahwa saya mau jadi menteri nanti, menteri pertanian, menteri perdagangan, yang kemudian tidak lagi ada korupsi, tidak lagi ada impor, tidak lagi ada masyarakat kita yang mati kelaparan. Nah, kenapa kalian tidak punya cita-cita begitu? Buat saja cita-cita sebaik mungkin. Bahkan kalau perlu jadi sekjen PBB, ya, bahkan jadi presiden, jadi ketua MPR, miliki saja cita-cita itu. Dan itu anak muda. Bahwa kemudian realitasnya nanti tidak jadi, setidak-tidaknya kalian adalah orang yang sekualitas itu. Sehingga ketika ada di tengah-tengah masyarakat, kalianlah pemimpinnya. Kalianlah yang bisa membuat perubahan. Kalianlah bisa menyelamatkan banyak masyarakat dan umat, bangsa, dan negara. Nah inilah yang harus ada di dalam diri karakter anak-anak muda. Sehingga sorot matanya itu memang sorot kebahagiaan. Tawaran-tawaran masa depan yang mencerahkan, mencerdaskan. Enggak loyo gitu kan. Kemudian lunglai. Ya enggak ada gairah. Enggak seperti itu ya adik-adik sekalian. Nah ini mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai sebuah pemantik bahwa kita harus betul-betul berusaha menjadi pemuda yang kehidupan kita memberikan nilai besar bagi bagi kehidupan umat Islam, bagi bangsa Indonesia, bahkan dunia dengan sebaik-baiknya. Dan saya pikir kalau kita berbicara Sulawesi, ya apalagi Sulawesi Barat secara khusus, banyak juga orang-orang dari Sulawesi Barat yang kemudian secara kapasitas sudah berkiprah di tingkat nasional. Itu artinya kalian punya jalan, punya akses, tinggal tadi apakah ada niat, apakah ada cita-cita, dan siapkah untuk berjuang mewujudkannya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.